Salam kekasih Tuhan, salam sehat, sukacita, dan semangat selalu di dalam Tuhan. Selalu bersyukur dan tetap berdoa. Renungan sapaan pagi saat ini bersama Bapak Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan dari GKJ Gereja Kristen Jawa Wisma Kasih Mangunharjo, Semarang. Kita akan diingatkan bagaimana kehidupan doa orang beriman yang mendekati kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada pada saudara senantiasa. Amin. Kita akan bersama menghayati firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Suatu kerinduan kami untuk sejenak merasakan akan kuasa sapaan Tuhan melalui sabda-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menerangi kami, meskipun hanya sebagian dari segala kekayaan kuasa sabda-Mu. Kiranya itu dapat memberikan kepada kami kekuatan, tuntunan, sehingga hidup kami semakin Tuhan pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 5-7. Matius pasal 6 ayat 5-7 yang demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara-saudara, kita sudah mengenal semboyan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Jadi ibarat nafas yang menjaga kehidupan itu terus berlangsung, demikian juga dengan doa yang terus menjaga kehidupan iman orang-orang percaya. Dan doa itu sebagaimana aktivitas yang terus berlangsung, terkadang ia terjadi begitu saja. Jadi ada tindakan-tindakan yang malah tidak disadari dari apa yang orang lakukan tentang berdoa. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan peringatan yang pada waktu itu Tuhan Yesus menghadapi para murid dan juga orang-orang Yahudi yang lain, yang mereka punya kebiasaan berdoa untuk menunjukkan kesalehan kepada orang lain. Jadi doanya bukan doa sebagaimana seharusnya. Bahwa doa itu seharusnya adalah komunikasi antara kita orang percaya dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Bapa. Dan doa itu justru malah digunakan untuk alat narsis begitu, untuk memperlihatkan kesalehan dirinya. Sehingga pada waktu itu orang-orang munafik berdoa dengan suara yang keras di tempat-tempat yang terlihat strategis begitu. Lalu Tuhan Yesus berkata mereka sudah mendapat upahnya. Sayangnya di sini bukan upah dari doa yang mereka naikkan, tetapi upah dari keinginan mereka untuk diperhatikan. Ya tentu saja mereka pasti diperhatikan. Tetapi apakah Bapa berkenan akan hal seperti ini? Tuhan Yesus memberikan petunjuk, mengajarkan kepada kita bahwa jika engkau berdoa, beradalah di tempat yang tersembunyi. Tutuplah pintu di dalam kamar, berdoa kepada Bapa yang tersembunyi, Bapa yang melihat yang tersembunyi. Jadi sebegitu pribadinya doa itu yang dinaikkan oleh orang-orang percaya kepada Bapa, karena Bapa melihat segala sesuatunya. Bapa yang maha mengetahui bahkan sampai ke kedalaman hati yang tersembunyi. Dan di situ Bapa yang melihat akan membalasnya, sehingga
doa kita akan dijawab, akan dibalas, akan direspon oleh Bapa. Bapa pasti akan berkarya bagi kita sesuatu mengenai doa yang sudah kita panjatkan. Dan tentu saja tidak perlu dengan kata-kata yang panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele, karena doa itu bisa kita naikkan sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana kejujuran yang ada di dalam hati kita yang mau kita sampaikan kepada Bapa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dalam kehidupan kita pada prakteknya, kita pasti berdoa. Kita punya doa-doa yang begitu rutin. Jadi misalnya kalau mau berangkat bekerja, mau berperjalanan, mau makan, mau tidur, bangun tidur, atau apapun yang akan kita lakukan rutin, kita tentu berdoa. Dan di dalam doa-doa itu kita menyediakan waktu khusus sejenak, berapa detik atau berapa menit untuk kita menaikkan doa kita kepada Allah. Tapi jangan lupa juga sediakan waktu doa khusus di dalam kehidupan kita, di mana kita menaikkan permohonan, pergumulan kita yang khusus kepada Bapa. Dan bahkan itu juga disertai dengan berpuasa. Kalau soal berpuasa akan di lain waktu kita bisa mempelajarinya. Tetapi soal doa ini memang sesuatu yang begitu penting, begitu bernilai esensial dalam kehidupan orang percaya. Dan juga terkadang dalam kehidupan kita yang semakin maju, semakin modern, semakin sibuk, ada waktu-waktu ketika kita harus bergerak dengan cepat, begitu tidak sempat untuk berdoa sebagaimana sikap biasanya dan lain sebagainya. Ya, doa itu hanya bisa diucapkan begitu saja di dalam hati, begitu ya Tuhan, saya akan berangkat, mohon beri keselamatan sampai tujuan dan pulangnya nanti amin, lalu berangkat begitu. Terkadang seperti itu tidak apa-apa, karena bagaimanapun doa adalah komunikasi kita, dan itu juga adalah bagian dari kejujuran hati kita kepada Allah. Tapi tentu saja jangan pastikan hidup kita selalu terburu-buru, tetapi pastikan kita selalu punya waktu untuk kita khususkan berdoa kepada Allah di dalam kehidupan kita, baik itu yang rutin maupun yang khusus. Dan itulah yang menjadi nafas bagi iman kita, nafas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita tutup renungan ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, meskipun hanya sejenak, tetapi kerinduan kami bisa senantiasa Engkau puaskan, bahwa dalam kehidupan kami Engkau yang mendengar doa-doa kami, sehingga kami boleh terus percaya, berharap akan penyertaan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menaikkan kejujuran kami, pengharapan kami kepadamu. Dari situ kami boleh senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami dapat senantiasa ingat akan pemeliharaan yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Rivaldi dari GKJ WKM Wisma Kasih Mangunharjo Semarang. Kekasih Tuhan, mari kita terus belajar memiliki sikap doa yang benar, melakukannya doa dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Sikap orang percaya dalam mengharapkan jawaban doa juga adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dalam kasih-Nya. Karena Allah, kita yakin pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang penting kita belajar taat, semangat selalu. Dalam doa utamanya juga kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan.